Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Milantika Azhara. Saya dari Prodi PGSD A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 bab, yaitu yang pertama mengenai hakikat belajar dan pembelajaran, bab 2 prinsip belajar, dan juga bab 3 komponen pembelajaran. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 bab, yaitu yang pertama adalah bab 1 mengenai hakikat belajar dan pembelajaran, bab 2 prinsip belajar, dan juga bab 3 yaitu komponen pembelajaran. Jadi yang saya jelaskan terlebih dahulu itu tentang bab 1, yaitu mengenai hakikat belajar dan juga pembelajaran. Jadi sebelum itu kita harus mengerti dulu apa sih belajar, apa sih pembelajaran. Nah, di sini dijelaskan pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan belajar. Bukan hanya mengingat, akan tetapi belajar lebih luas daripada itu. Yakni mengalami belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep pemahaman, atau pengetahuan baru, sehingga memungkinkan seseorang itu terjadinya perubahan perilaku yang reaktif, tetapi baik dalam berpikir, merasa maupun dalam bertindak. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri belajar. Nah, apa ciri-ciri belajar itu? Perubahan yang terjadi secara sadar, bersifat menetap atau kontinu dan fungsional, bersifat positif dan aktif, memiliki tujuan dan terarah, meliputi segala aspek dan juga tingkah laku individu. Nah, di sini juga ada menjelaskan tujuan belajar. Apa tujuan belajar itu? Yaitu tujuan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi perubahan tingkah laku dari individu setelah individu tersebut melaksanakan proses belajar dan untuk memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup. Nah, di sini juga Benjamin S. Bloom menggolongkan bentuk tingkah laku sebagai tujuan belajar, yaitu atas 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah efektif, dan yang ketiga yaitu ada ranah psikomotor. Nah, di sini yang tadi sudah kita jelaskan tentang belajar, sekarang kita menjelaskan tentang pembelajaran. Nah, pembelajaran itu adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang lainnya, yang saling berkesinambungan, yang disertai dengan adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pembelajaran. Nah, selanjutnya itu perbedaan dan persamaan belajar dan mengajar dan juga pembelajaran. Nah, perbedaan ini dapat kalian bisa lihat dalam aspek pengertian pelaku, jenis kegiatan, dan juga peran pelaku. Nah, di sini ada persamaan belajar, mengajar, dan juga pembelajaran. Itu apa sih? Belajar, mengajar, dan juga pembelajaran itu saling berkaitan, yang memiliki satu makna serta tujuan yang sama. Kegiatan belajar, mengajar, dan juga pembelajaran ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dan selanjutnya yaitu hakikat belajar. Hakikat belajar, mengajar, dan juga pembelajaran, pada hakikatnya belajar, mengajar, dan pembelajaran ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, di sini juga dijelaskan. Baiklah, selanjutnya itu penjelasan tentang bab 2 mengenai prinsip belajar, yaitu A. Prinsip belajar. Prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik lainnya. Siswa mendapat motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri, dan yang dimaksud dengan kesiapan adalah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Dan B. Prinsip memotivasi tujuan dalam belajar.
diperlukan untuk suatu proses yang terarah, dan motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu dan memelihara kesungguhan. Dan juga ada di sini dijelaskan prinsip persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Dan D, prinsip tujuan yaitu harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para belajar pada saat proses belajar terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang dan mengenai tujuan. Selanjutnya itu prinsip perbedaan individual. Proses belajar bercorak ragam bagi setiap orang. Proses pengajaran seyogyanya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Dan ada dijelaskan mengenai tentang prinsip transfer dan retensi belajar. Dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Prosesnya tersebut dikenal dengan proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Dan dijelaskan juga ada di sini yaitu prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif itu melibatkan proses yang pengenalan atau penemuan proses belajar ini dapat terjadi pada berbagai tingkat kesukaran dan menuntut berbagai aktivitas mental. Dan juga dijelaskan mengenai prinsip belajar efektif. Ini prinsip belajar efektif ini seseorang yang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Dan ada juga dijelaskan yaitu prinsip belajar psikomotor. Ini adalah proses belajar psikomotor individu yang menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai komponen pembelajaran. Pengertian komponen pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu sistem keseluruhan yang terdiri atas komponen-komponen yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya secara keseluruhan. B. Bagian-bagian komponen pembelajaran. Menurut Hamalik itu ada 7 komponen dalam pembelajaran, di mana satu dengan yang lainnya saling terintegrasi. Yang pertama, suatu titik tujuan pendidikan dan pengajaran. Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dan juga merupakan komponen yang dapat mempengaruhi komponen lainnya seperti bahan pelajaran, kegiatan bahan belajar, mengajar, dan pemilihan metode alat, sumber, dan juga evaluasi. Yang kedua yaitu peserta didik, maksudnya siswa-siswa. Siswa merupakan komponen pembelajaran yang terpenting karena komponen siswa sebagai pelaku belajar dalam proses pembelajaran, dan siswa adalah individu unik yang memiliki sifat individu yang berbeda antara siswa satu dengan yang lainnya. 3. Pendidik, maksudnya itu guru merupakan komponen pembelajaran yang berperan sebagai pelaksana dan juga penggerak kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat yaitu materi pembelajaran. Bahan pelajaran merupakan unsur inti yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar, karena memang bahan pelajaran itulah yang diupayakan untuk dikuasai oleh anak. Jadi yang kelima itu ada metode pembelajaran. Di metode pembelajaran ini adalah komponen cara yang pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang keenam adalah media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan aktivitas komunikasi antara
guru dengan siswa, meskipun tidak semua pembelajaran melalui komunikasi atau interaksi dengan guru. Lihat dari pola-pola. Dan yang terakhir adalah 7. Evaluasi pembelajaran merupakan komponen yang berperan untuk menetapkan keberhasilan dan kegagalan aktivitas pembelajaran. Baiklah teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai tentang 3 bab tadi. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan itu dari saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.